Assalamualaikum. Halo guys, kembali lagi di channel putaran kedua, kanal politik milenial. Karena saat ini kita berada di suasana Ramadan, tim putaran kedua silaturahim ke pesantren untuk tanya-tanya ke santri milenial tentang topik yang berhubungan dengan politik pastinya. Langsung kita tanya-tanya aja yuk ke teman-teman santri seputar pemimpin Islam. Check this out. Pemimpin itu memimpin suatu kaum, terus memimpin orang-orang yang banyak. Ya, yang mengatur segala organisasi. Pemimpin itu kita harus berani bertanggung jawab, terus berani untuk melaksanakan sesuatu, berani dalam menghadapi apapun masalahnya, cobaannya atau hinaan-hinaan yang udah diuji. Kayak orang yang ditiru gitu buat sama yang dipimpinnya gitu. Pemimpin yang baik itu adalah orang yang adil, yang jujur. Pemimpin yang bisa adil sama rakyatnya. Mencontohkan yang baik aja buat yang lain. Bisa menyelesaikan masalahnya dengan bermusyawarah. Pemimpin yang baik itu bijaksana, adil dalam ke rakyatnya, dengan kalau yang salah, kalau yang benar harus dibenerin. Bijak dan arif bijaksana dalam memimpin sebuah organisasi. Yang bertanggung jawab, amanah, bisa mencontohkan yang baik gitu kepada yang dipimpin. Bisa mendidik masyarakat yang telah memilih dia gitu. Pemimpin dalam Islam itu harus mendengar kebenaran, jangan sampai terkecoh oleh hal-hal yang lain. Terkadang orang itu terkecoh dengan suatu berita yang belum dia pahami sehingga membuatnya hancur, rusak. Tapi harus tegas dan bijaksana. Pemimpin yang baik itu jujur, amanah, terus tanggung jawab. Yang pertama harus adil. Yang kedua harus bisa menjaga amanah. Yang ketiga harus jujur intinya. Jujur, bertanggung jawab. Harus amanah, kalau dikasih amanah harus amanah. Bertanggung jawab gitu. Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Habib Umar bin Hafiz. Ali bin Abi Thalib. Karena beliau adalah seorang pemimpin yang cerdas lagi bijaksana. Nah, karena Nabi Muhammad merupakan sosok teladan yang baik. Ya, beliau itu sabar orangnya. Terus tidak kenal putus asa. Tegas, terus juga kayak gagah. Suka aja gitu dari segi kepemimpinannya, dari segi ucapannya gitu tegas. Karena dia mencontohkan yang baik dalam keagamaan Islam. Karena kesabarannya gitu. Kayak Nabi Muhammad dihina sama orang-orang Quraisy tetap sabar, gak ngebales perbuatan jahat mereka gitu. Malah yang ada Nabi Muhammad kan ngedoain balik gitu. Itu kan kita kan harus butuh pemimpin yang kayak gitu, Kak. Gak boleh yang egois gitulah, gak boleh ngebales. Terusnya sebagai pemimpin ya kita contohkan yang baik gitulah, nggak usah ngebales perbuatan dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, pada kesempatan ini kita akan membahas pemimpin dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwa aku menciptakan di atas muka bumi khalifah. Khalifah di sini berarti pemimpin. Oleh karenanya, pemimpin dalam Islam itu harus ada dan wajib kita taati. Apa syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dalam Islam?
Pertama, tentunya Rasulullah SAW mempraktikkan sendiri pada saat beliau memimpin umat Islam, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Yang pertama adalah memiliki sifat siddiq. Siddiq yang berarti memiliki integritas, dapat dipercaya. Yang kedua adalah tabligh, memiliki skill komunikasi yang baik, memiliki kemampuan untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya, memiliki kemampuan untuk bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat lainnya. Yang ketiga adalah amanah. Amanah berarti pemimpin memiliki tanggung jawab. Dia bisa mengetahui bahwa kepemimpinan yang dia miliki akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah fatonah. Pemimpin harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan baik itu kecerdasan intelektual maupun kecerdasan emosional. Tujuannya apa? Untuk bisa merumuskan visi dan misi kepemimpinannya, untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya, untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Sahabat milenial, dalam Islam ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi pemimpin. Pertama tentunya, seorang pemimpin itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapapun pemimpin kita, baik dari skup yang paling kecil, mulai dari pemimpin keluarga, pemimpin di sekolahan kita, pemimpin di lingkungan kita, di organisasi kita maupun di negara kita, hendaknya dia merupakan pemimpin yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa pemimpin kita itu memiliki keinginan, memiliki kemampuan untuk menjalankan syariat Islam, menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Yang ketiga, pemimpin kita itu harus benar-benar bisa mensejahterakan masyarakatnya. Yang keempat, pemimpin dalam Islam itu harus memiliki tanggung jawab. Bukan hanya tanggung jawab kepada masyarakatnya, tapi lebih daripada itu, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sifat-sifat pemimpin yang harus kita pilih? Sifat-sifat pemimpin seperti apa yang diatur dalam Islam? Yang pertama, pemimpin tentunya harus memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia haruslah seseorang yang bisa mengajak kita, menambahkan ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pemimpin itu haruslah menjalankan ajaran agama Islam. Dia harus menjadi pemimpin kita, bukan hanya dari aspek organisasi, dari aspek komunitas, tapi juga agar bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pemimpin yang kita pilih haruslah merupakan orang yang bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab dia bukan hanya kepada masyarakatnya saja. Tanggung jawab dia bukan hanya di lingkup dia saja, tapi tanggung jawab dia adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat milenial, itulah ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Oleh karenanya, jadilah pemimpin yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadilah pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pilihlah pemimpin yang memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi setelah ini tetap ya, memilih pemimpin adalah kewajiban kita sebagai masyarakat Muslim di Indonesia. Terima kasih sahabat milenial. Bye.